Tes. Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan sebelumnya kita membahas ayat yang ke-17 sampai 20 dari surat Al-Baqarah. Ayat ke-17 sampai 20 dari surat Al-Baqarah. Dan sekarang kita menjelaskan ayat yang ke-19 ya, ayat yang ke-19. Berkata al-muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma qala ta'ala." Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Au kasayyibim minas sama'," atau seperti air hujan yang turun dari langit, yakni yaitu au mithluhum kasayyibin, yaitu perumpamaan mereka itu seperti air hujan. Perumpamaan orang-orang munafikin itu seperti air hujan. Aika sahibi saybin minas sama, seperti orang, maksudnya seperti orang yang kehujanan dari langit, ya, mendapatkan air hujan dari langit. Wa huwal matarul ladzi yasubu, itu hujan yang mengucur kepada dirinya. Ayanzilu bikathratin, yaitu hujan yang sangat deras. Fihi dhulumatun, dan di dalamnya terdapat kegelapan. Maksudnya adalah dhulmatul lail, gelapnya malam hari. Wa dhulmatus sahab, dan gelapnya awan. Wa dhulmatul matari, dan gelapnya hujan. Jadi berkumpul pada orang tersebut tiga macam kegelapan. Ini kita membahas secara urusan duniawi dulu. Orang yang kehujanan di malam hari, di saat mendung, maka dia akan merasakan kegelapan yang sangat luar biasa. Dan perhatikan, tidak ada cahaya sama sekali. Jadi mendung, kemudian hujan deras, ditambah lagi malam hari. Wa ra'dun, demikian pula terdapat ra'd, yaitu wa huwa sautul ladzi yusma'u minas sahab, petir yang didengar dari awan, yang keluar dari awan. Wa barqun, yaitu dan kilat. Wa huwa dhau'ul lami al-musyahadu ma'as sahab, terdapat kilatan cahaya yang dilihat yang keluar dari awan tersebut.
kullama adha'a lahum, maka setiap datang kilat tersebut, al-barqu fi tilka dzulumat, setiap cahaya kilat itu muncul, masyau fi, mereka bisa berjalan. Wa idza adlama alaihim qamu, namun ketika kembali gelap gulita mereka pun berdiam diri, ai waqafu, yaitu mereka tidak berjalan. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang munafik itu ibaratnya orang yang sedang kehujanan di malam hari di saat mendung yang sangat gelap. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan karena tidak ada cahaya. Namun ketika kilat dari petir itu muncul, barulah dia bisa jalan. Kira-kira jalan seberapa? Kalau hanya mengandalkan kilat dari petir, apakah bisa jalan sampai selesai, atau mungkin hanya satu langkah saja, 1-2 langkah saja? Tentu orang yang mengalami kondisi semacam ini tidak akan mungkin bisa berjalan hingga sampai ke tempat tujuan. Jelas ya? Jadi dalam kondisi yang gelap, malam hari, mendung pekat, hujan deras, terdengar petir dan terlihat kilat hanya sesekali saja, orang semacam ini tidak akan mungkin bisa melanjutkan perjalanan hingga ke tempat tujuan. Wahakadha, maka demikianlah halul munafiqin, keadaannya orang-orang munafik. Idza sami'ul qur'ana wa awamirahu wa nawahiyahu, kalau mereka mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan perintah-perintahnya, larangan-larangannya, wa wa'dahu wa wa'idahu, mendengarkan janji-janjinya dan ancaman-ancamannya, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, maka mereka meletakkan jari jemari mereka di telinga-telinga mereka. Jadi mereka menutup telinga kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka menutup telinga. Wa a'radu an amrihi wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idihi, mereka berpaling dari perintah-perintah Al-Quran, larangan-larangannya, janji-janjinya dan ancaman-ancamannya. Fayurawi'uhum wa'idahu, maka ancaman dari Al-Quran itu mengusik mereka. Wa tuz'ijuhum wu'uduhu, dan janji-janji di dalam Al-Quran itu mengganggu mereka. Fahum ya'riduna anha ghayata ma yumkinuhum, maka mereka berpaling dari Al-Quran, janji-janjinya dan ancaman-ancamannya sebisa mungkin yang mereka lakukan. Wa yakrahunaha karahata sahibis saib, dan mereka membencinya sebagaimana orang yang sedang kehujanan membenci alladhi yasma'ur ra'd, ketika dia mendengar suara petir. Orang yang masih sehat akalnya akan terganggu dengan suara petir tatkala hujan. Nah, demikianlah orang-orang munafik. Orang-orang munafik terganggu dengan bacaan Al-Quran ketika dilantunkan. Ya. Jadi Al-Quran itu ibarat petir bagi mereka, mengganggu, yang membuat telinga mereka sakit. Yaj'alu asabi'ahu fi udhunaihi, sehingga mereka letakkan jari jemari mereka di kedua telinga mereka. Ya, khasyatal maut, kalau itu suara petir, orang akan menutup telinga karena khawatir akan mati. Khawatir petir itu akan merusak telinga mereka. Dan orang-orang munafik juga demikian. Mereka khawatir kalau lantunan ayat suci Al-Quran itu mengganggu dan mengusik kehidupan mereka.
fahada la tumkinu lahu salamah, maka orang semacam ini tidak akan mungkin selamat. Ini kita kembali kepada perumpamaan orang yang berada di kegelapan malam, kehujanan, kemudian dalam kondisi mendung yang sangat pekat, terlihat kilat dan ada suara petir. Orang semacam ini secara logika tidak akan mungkin bisa selamat. Kita berbicara orang yang kehujanan ya, bukan orang yang berteduh. Orang yang kehujanan, hujan yang deras di kegelapan malam yang mendung, kemudian ada petir dan kilat, maka orang semacam ini tidak akan selamat. Ya. Wa amal munafiqun, demikian pula lah orang-orang munafik, fa anna lahumus salama, bagaimana mungkin mereka bisa selamat? Mereka menutup telinga ketika dibacakan Al-Qur'an. Ya. Wa huwa ta'ala muhitu bihim qudratan wa ilman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meliputi mereka dengan kekuasaannya dan ilmunya. Fala yafutunahu wa la yu'jizunahu, maka mereka tidak akan mungkin bisa lepas dari Allah, dan mereka tidak akan mungkin bisa melemahkan Allah. Bal yahfazu alaihim a'malahum wa yujazihim 'alaiha atammal jaza, bahkan Allah yang akan menghafal atau Allah akan yaitu menjaga amalan-amalan mereka, dan Allah akan membalas amalan-amalan mereka dengan sempurna. Nah, jadi orang-orang munafik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah tidak akan mungkin bisa lolos dari yaitu kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang munafik yang mereka menutup telinga tatkala dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an tidak akan mungkin bisa lolos dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang menjaga segala amal mereka, Allah yang menyaksikan perbuatan mereka, maka Allah yang akan membalas mereka. Kemudian walamma kanu mubtalina bis-samami, dan ketika mereka juga diuji dengan tuli, wal bukmi, dan bisu, wal umma al ma'nawi, dan buta secara makna, wa masdudatun alaihim turuqul iman, dan telah tertutup bagi mereka jalur keimanan. Qala ta'ala, maka Allah Ta'ala pun berfirman, walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, dan sekiranya Allah berkehendak, Allah akan hilangkan pula pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Ay al-hissiyah, yaitu telinga mereka dan mata mereka secara fisik, yaitu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa fihi tahdzirun lahum wa takhwifun bil uqubatid dunyawiyah, dan di sini adalah peringatan dan ancaman untuk menakut-nakuti mereka dengan hukuman yang ada di dunia, liyahzaru, agar mereka takut, fayarta'idu, agar mereka sadar, an ba'di syarrihim wa nifaqihim, dari sebagian keburukan mereka dan kemunafikan mereka. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperumpamakan mereka, mempermisalkan mereka dengan orang yang tadi kita sampaikan kehujanan di malam hari, gelap gulita, terdengar suara petir dan kilat. Lalu bagaimana kalau sekiranya mereka juga kehilangan pendengaran dan penglihatan? Ya, maka orang semacam ini mustahil bisa selamat dari petaka yang menimpanya, dan kita nggak bisa bayangkan, ya, orang yang buta, orang yang tuli,
kehujanan dengan hujan yang sangat deras di malam yang gelap gulita dan dipenuhi dengan petir dan kilat. Mau kemana kira-kira? Bagaimana caranya selamat? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mencabut dan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Nah, ini ancaman yang nyata bagi orang-orang munafik. Kalian punya telinga, tapi kalian tutup telinga kalian ketika mendengarkan Al-Quran, ketika dibacakan Al-Quran. Kalian punya mata untuk melihat tanda kekuasaan Allah, tapi kalian tutup mata dari melihat kebenaran. Maka untuk apa kalian punya mata dan telinga? Lebih baik Allah cabut mata dan telinga kalian, ya, agar kalian berhenti dari kemunafikan kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Apa artinya? Dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah, fala yu'jizuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah. Wa min qudratihi, dan di antara kekuasaan Allah, annahu idza syaa'a syai'an fa'alahu min ghairi mumani'in wala mu'aridin. Kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah akan melakukannya tanpa ada sesuatu pun yang bisa mencegah dan menghalanginya. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa fi hadhil ayati, dan di dalam ayat ini, wa ma asbahaha, dan yang serupa dengannya, raddun 'alal qadariyah, bantahan terhadap kelompok Qadariyah, yaitu kelompok yang mengingkari takdir. Al-qailina, mereka mengatakan bi anna af'alahum ghairu dakhilatin fi qudratillahi ta'ala, bahwasanya perbuatan mereka itu tidak masuk di dalam kekuasaan Allah. Lianna af'alahum min jumlatil asya'id dakhilati fi qawlih innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena perbuatan mereka itu masuk dalam segala sesuatu yang ada di dalam firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tayyib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Qadariyah itu mereka memiliki keyakinan yang menyimpang, yang meyakini bahwasanya Allah itu tidak mentakdirkan sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan perbuatan makhluknya. Jadi kitalah yang menciptakan perbuatan kita sendiri. Allah tidak sedikit pun ikut campur dalam perbuatan-perbuatan kita. Makanya tadi kita sampaikan Qadariyah itu mengingkari takdir. Jadi manusialah yang berusaha untuk menciptakan amalannya tersendiri. Ya, manusialah yang berusaha kalau mau selamat atau mau sengsara. Tidak ada sedikit pun kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menjadi bantahan bagi mereka, karena Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah itu maha kuasa, menguasai kulli syai'in, segala sesuatu. Ya, segala sesuatu di sini sifatnya umum, apapun itu. Allah yang menguasai langit, menguasai bumi, menguasai manusia, menguasai hewan. Yang namanya segala sesuatu itu semua yang ada di alam semesta ini. Ya,
Bagaimana mungkin orang-orang Qadariyah mengatakan Allah tidak memiliki kuasa atas perbuatan kita? Allah tidak memiliki kuasa atas amalan kita. Kita mau jahat, kita mau baik, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sedikit pun kuasa. Padahal ayat itu jelas ya mengatakan ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini kita dan perbuatan kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun demikian Allah membekali kita kehendak. Dan di sini Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara Qadariyah dan Jabariyah. Kalau Jabariyah itu lawannya Qadariyah. Kalau Qadariyah tadi apa? Mengingkari takdir. Kalau Jabariyah pasrah pada takdir, dalam artian kita ini tidak memiliki kuasa sedikit pun dalam diri kita. Kita ini ibarat wayang. Tahu wayang? Wayang itu akan senantiasa patuh, nggak akan mungkin bisa melawan dalangnya. Ya, wayang itu diatur penuh, dikuasai secara penuh oleh dalangnya. Nah, orang-orang Jabariyah itu menganggap kita ini tidak punya apa-apa. Kita bisa sholat ya karena Allah yang menjadikan kita sholat. Termasuk kita bermaksiat ya kita terpaksa. Kita nggak memiliki kuasa dalam diri kita. Ya, jadi mereka menyandarkan kemaksiatan ya ini terjadi atas kuasa Allah. Allah yang menjadikan saya bermaksiat. Allah yang menjadikan saya meninggalkan sholat. Allah yang menjadikan saya berbuat dosa. Karena kita tidak memiliki kuasa sedikit pun atas diri kita. Nah, ini juga sesat. Ahlussunnah pertengahan. Manusia memiliki kehendak, manusia memiliki daya dan upaya, tetapi kehendak dan daya upaya mereka tetap di bawah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Dari sini maka kita mengenal konsep tawakal, ikhtiar. Ya, Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wa yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah untuk meraih hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Berarti Allah atau Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk apa? Semangat, usaha, ikhtiar, dan minta pertolongan kepada Allah. Jadi kita bisa berbuat. Ya, kalau kita mau maju ya kita harus jalan. Kalau kita mau sampai ke tempat tujuan, kita harus berupaya. Namun karena kita di bawah kehendak Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Akan tetapi kalau ada sesuatu yang menimpamu, ada halangan dan rintangan, maka jangan engkau mengatakan seandainya aku berbuat demikian tentu hasilnya akan lain. Maka ini jelas ada konsep usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, itulah pertengahannya Ahlussunnah. Jadi bagaimana? Ya kita punya kehendak, kita punya daya dan upaya, tetapi ini semua tetap di bawah kehendak dan kuasa Allah. Karena apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan kita termasuk di antara segala sesuatu tersebut. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-21
ke-22. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan, dan dialah yang telah menurunkan dari langit air hujan yang dengan air itu Allah mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dalam keadaan kalian mengetahuinya. Ayat ke-21 22 dari surat Al-Baqarah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam urutan Al-Quran atau mushaf yang kita miliki, yang sudah kita ketahui bahwasanya Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai surat An-Nas. Kalau kita urutkan dari awal hingga ayat ini, maka perintah pertama kali dari Allah itu ada di ayat ini. Kita katakan perintah itu kata perintah. U'budu rabbakum. Kalau dalam bahasa Arab ini bentuknya adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Ya. Dalam bahasa Indonesia ya perintah, kita tahu kan? Beribadahlah. Ya. Jalanlah, pukullah dan lain sebagainya. Nah, inilah perintah pertama yang dijumpai di dalam ayat Al-Quran kalau kita urutkan dari surat Al-Fatihah hingga ayat ini. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya tidak kita jumpai kata kerja perintah di dalam Al-Quran. Nah, menunjukkan bahwa perintah pertama di dalam Al-Quran adalah untuk mentauhidkan Allah. Ya. Jadi di antara keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid adalah perintah pertama Allah di dalam Al-Quran yang kita saksikan. Jika dimulai dari surat Al-Fatihah hingga akhir, maka inilah perintah pertama di dalam Al-Quranul Karim. Taib. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, hadza amrun 'amun likullin nas. Ini adalah perintah yang umum bagi seluruh manusia. Bi amrin 'am, dengan perintah yang umum, wa huwal ibadah, yaitu ibadah. Al jami'ah, yang mencakup li imtithali awamirillah, mentaati perintah Allah, wajtinabi nawahi, menjauhi larangannya, wa tasdiki khabari, membenarkan kabarnya, fa amarahum ta'ala bima khalaqahum lah, maka Allah perintahkan mereka manusia sebagaimana Allah menciptakan mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi di sini Allah memerintahkan manusia secara umum untuk beribadah secara umum. Apa artinya ibadah secara umum? Artinya kita tahu ibadah itu kan banyak ragamnya. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada sedekah, ada haji, ada berbakti pada kedua orang tua. Banyak sekali ibadah. Tawakal, takut, berharap, berdoa, semua itu ibadah. Ya. Nah, di ayat ini Allah perintahkan manusia secara umum seluruhnya untuk beribadah juga secara umum seluruhnya. Allah tidak memerintahkan manusia untuk sholat misalkan. Ya ayuhan nasu shollu misalkan. Wahai manusia, sholatlah kalian. Karena sholat itu khusus, ibadah yang khusus. Maka karena Allah menujukan ayat ini kepada manusia secara umum, maka perintah ibadahnya pun juga umum. Beribadahlah kalian, mencakup segala macam bentuk ibadah. Kita tujukan hanya kepada Allah. Nah, kemudian thumma stadalla ala wujubi ibadatihi wahdahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berdalil atas wajibnya beribadah hanya kepada Allah dengan alasan bi annahu rabbukum, karena Allah adalah Rabb kalian. Jadi kalau terbesit pertanyaan, kenapa sih kita harus beribadah kepada Allah? Maka jawabannya ada pada firman Allah, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Beribadahlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Ya karena ini, karena Allah yang menciptakan kita, maka kita harus beribadah hanya kepadanya. Ya, bi annahu rabbukumul ladzi rabbakum bi asnafin ni'am. Karena dia adalah Tuhan kalian yang telah memelihara kalian dengan berbagai macam kenikmatan. Fa khalaqakum ba'dal adami. Maka Allah menciptakan kalian sebelum kalian tidak ada. Coba manusia menyadari sebelum dirinya ada, lahir, apa bentuk diri kita? Enggak ada sama sekali. Tidak disebut namanya, tidak disebut sifatnya, sama sekali enggak ada. Jadi manusia ini bisa hidup di dunia setelah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka hidup. Jadi Allah telah memelihara kita dengan menciptakan kita sebelum yang mana sebelumnya kita tidak ada. Wa an'ama 'alaikum bin ni'amidz zahirah wal batinah. Kemudian Allah beri nikmat kepada kalian dengan nikmat yang nampak maupun yang batin. Jadi Allah Subhanahu wa taala selain menciptakan kita dari yang sebelumnya tidak ada, Allah juga memberikan kenikmatan kehidupan ketika kita sudah ada di dunia ini, dengan kenikmatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Faja'ala lakumul arda firasha. Di antara kenikmatan Allah yang nampak yang kita rasakan, Allah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Coba kita renungkan, kalau Allah hanya menciptakan kita tetapi kita nggak dikasih tempat tinggal, kira-kira kita hidup di mana? Allah menciptakan kita tetapi kita dibiarkan untuk tidak memiliki tempat tinggal. Kira-kira bagaimana mungkin kita bisa hidup nyaman? Maka Allah menciptakan kita
sekaligus memberikan fasilitas tempat tinggal bagi kita, yaitu bumi. Allah menciptakan bagi kalian bumi firasyan, sebagai hamparan, tastaqirruna 'alaiha, yang kalian bisa menetap di sana. Hamparan itu artinya kita bisa dengan mudah berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya, ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan nyaman. Wa tantafi'una bil abniyah, kalian juga bisa mengambil manfaat dengan bangunan-bangunan. Jadi Allah jadikan bumi itu hamparan yang bisa untuk dibangun di atasnya. Bayangkan kalau bumi itu tidak berupa hamparan yang tetap, alias bumi ini katakanlah berombak misalkan. Tanah ini enggak diam, ya, tanah ini enggak pernah diam misalkan, maka sulit bagi kita untuk hidup di bumi. Tapi Allah jadikan bumi ini tempat yang terhampar dan tenang, tanahnya diam, sehingga kita bisa membuat bangunan di atasnya. Wa ziraah, demikian pula ada di antara bagian bumi yang bisa kita pakai untuk pertanian. Wal hirasah, demikian pula bercocok tanam. Wassuluk, berkelana, ya, min mahallin ila mahal, dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa ghairi dzalika min anwa'il intifa'i biha, dan yang lainnya dari berbagai macam pemanfaatan bumi. Jadi Allah jadikan bumi tempat yang sangat pas bagi manusia untuk menetap. Ada tanah yang bisa untuk dibangun atasnya, ada tanah yang bisa untuk dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, bercocok tanam. Ada tanah yang bisa dimanfaatkan untuk membuat jalan, ya. Ini semua adalah bentuk nikmat Allah kepada kita setelah Allah menciptakan kita. Jadi bayangkan sekali lagi, kalau Allah menciptakan kita tapi tidak disediakan tempat tinggal yang nyaman, ya, bukan hanya diberi tempat tinggal, tapi tempat tinggal yang nyaman. Karena bumi dijadikan Allah itu tenang. Bayangkan kalau bumi yang kita pijak ini nggak tenang dia, ya, tanahnya bisa berjalan, nggak bisa ditanami, kemudian tidak bisa dibangun bangunan di atasnya, maka manusia tidak akan bisa tinggal dengan nyaman di bumi. Nah, Allah lah yang menjadikan kita nyaman tinggal di bumi. Kemudian wa ja'alas samaa'a binaan limaskanikum, dan Allah yang menjadikan langit bagi kalian sebagai bangunan untuk tempat tinggal kalian. Ya, di dalam ayat Allah yang lain, Allah itu menjadikan langit seperti saqfan mahfudha. Apa itu? Atap yang terjaga. Dan ini kalau kita kaitkan dengan ilmu sains, konon katanya apa itu, di luar angkasa itu banyak sekali meteor, kan katanya gitu ya, meteor yang berlalu lalang. Maka dengan Allah menjadikan bumi memiliki langit, itu bisa menjadi penghalang meteor masuk ke dalam, apa istilahnya, atmosfer gitu ya. Jadi meteor itu tidak bisa jatuh ke dalam bumi karena ada langit bumi. Dan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kalau kita berada di tempat yang tertutup bangunan, maka kalau ada hujan kita nggak kehujanan.
Kalau ada benda yang jatuh di atas kepala kita, itu mengenai atap kita, mental. Demikianlah bumi. Allah jadikan langit sebagai atapnya, sehingga kita bisa hidup tenang. Ya, bagian tanah bumi bisa kita manfaatkan, dan bagian atas bumi terjaga dari luar. Taib. Kemudian wa auda'a fiha minal manafi', dan Allah juga memberikan di bumi tersebut berbagai macam manfaat. Ma huwa min daruratikum, apa yang menjadi kebutuhan pokok kalian. Wa hajatikum, dan kebutuhan-kebutuhan kalian. Kasyamsi wal qamari wan nujum, seperti matahari, bulan dan bintang. Nah, ini lagi-lagi nikmat Allah yang mungkin tidak kita sadari. Ya. Kita ini hidup sudah mendapatkan semua fasilitas yang sangat komplit untuk bisa hidup. Dan ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bayangkan, seandainya ada yang kurang, maka kita akan kesulitan untuk hidup. Dimulai dari apa? Diciptakan tanpa tempat tinggal. Kita mau tinggal di mana? Kalau nggak ada bumi, kita mau tinggal di mana? Maka Allah ciptakan bumi. Tidak hanya itu, Allah jadikan bumi itu tenang, bisa dibangun di atasnya, kemudian bisa untuk dimanfaatkan tanahnya sehingga bisa bercocok tanam, bisa beternak. Bayangkan kalau bumi ini semua tanahnya batu, ya, atau semua tanahnya itu tanah yang gembur, misalkan, nggak akan ada yang bisa dijadikan sebagai pondasi. Mau bangun roboh, ya. Atau Allah jadikan bumi semuanya air, atau semuanya daratan, nggak ada air sama sekali. Subhanallah, nggak sadar kita ini. Allah menciptakan kita bumi dengan berbagai macam fasilitas yang sempurna. Demikian pula langit, Allah jadikan sebagai atapnya. Katakanlah kita sudah mendapatkan bumi tempat tinggal yang nyaman, langit sebagai atap, tapi Allah tidak ngasih kita matahari. Gimana kira-kira kita bisa hidup? Allah tidak memberikan kepada kita bulan dan bintang. Apa yang terjadi pada kehidupan kita? Gelap, ya, malam terus. Maka Allah jadikan hidup kita itu ada siang, ada malam, ada kalanya gelap, ada kalanya terang. Sempurna. Allah menciptakan berbagai macam fasilitas di dunia ini untuk manusia. Tetapi sedikit di antara manusia yang bersyukur kepada Tuhannya. Ya, ini pelajaran yang sangat mendasar. Kalau kita renungkan kehidupan kita, kita ini bisa hidup dengan apa kalau tidak ada nikmat dari Allah? Semua nikmat dari Allah. Allah yang ciptakan kita, Allah yang berikan kita tempat tinggal, termasuk kebutuhan hidup. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kebutuhan hidup yang kita miliki yang bukan dari Allah? Enggak ada. Sampai pun pakaian yang kita pakai terbuat dari apa pakaian itu, Ibu-ibu? Kapas, ya. Kapas. Dari mana kapas? Dari pohon kapuk. Iya. Dari pohon. Siapa yang menghidupkan pohon? Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan kita, besi. Dari mana besi itu? Dari tanah. Bahan tambang, nggak ada yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah. Yang kita makan, ikan dari mana? Laut. Siapa yang menciptakan laut? Allah. Ya. Ayam, dari mana ayam itu ada? Atau bagaimana ayam itu bisa berkembang? Lagi-lagi kita butuh makanan ayam, ya. Air untuk minumnya,
Makanan ayam ya bisa dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Lagi-lagi tumbuh-tumbuhan Allah yang menumbuhkan, Allah yang menurunkan airnya, Allah yang menjadikan matahari bisa menyinarinya. Yang kalau kita pernah belajar di sekolah dulu, proses fotosintesis, ya, tumbuhan itu membutuhkan matahari, cahaya dan air untuk bisa berkembang. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata Allah hilangkan matahari di kehidupan kita? Nggak akan ada tumbuhan yang hidup. Kalau nggak ada tumbuhan yang hidup, nggak akan ada hewan yang hidup. Kalau nggak ada hewan yang hidup, kita nggak bisa makan apapun, mati kita. Nah, betapa butuhnya kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, wa anzala minas samaa'i ma'a. Allah ingatkan lagi, dan Allah yang menurunkan dari langit air hujan. As-sama' yang dimaksud dengan langit huwa kullu ma ala fawqaka fahuwa sama. Itu sesuatu yang tinggi di atasmu, itulah langit. Walihada qala al-mufassirun, karenanya para ahli tafsir itu mengatakan al-muradu bis sama'i huna as-sahab. Yang dimaksud dengan langit di sini adalah as-sahab, awan. Ya. Jadi semua yang ada di atas kita itu adalah langit, termasuk awan juga ada di atas langit. Fa anzala minhu ta'ala ma'an, maka Allah turunkan dari awan tersebut air hujan. Fa akhraja bihi minas samarat, maka dengan air hujan tersebut Allah tumbuhkan berbagai macam buah-buahan, berbagai macam tanaman-tanaman, kal hubub, seperti biji-bijian, wathimar, buah-buahan, min nakhil, berupa kurma, wa fawakih, dan buah-buahan yang lainnya, wa zuru', demikian pula yaitu pertanian, wa ghairiha, dan yang lainnya. Ini semua adalah rizqal lakum, sebagai rizki bagi kalian. Bihi tartazikuna, ya, dengannya kalian mendapatkan rizki, wa taqawwatuna, yang dengannya kalian bisa menjadikan sebagai makanan pokok, wa ta'ishuna, kalian bisa hidup, wa tafkahun, dan kalian bahagia. Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di dunia ini sebenarnya tidak ada modal sedikit pun. Semua fasilitas dari Allah. Dan ini murni pembagian dari Allah. Allah lah yang menjadikan golongan tertentu bisa memanfaatkan bumi di dalam pertanian. Allah lah yang menjadikan manusia tertentu bisa memanfaatkan bumi di dalam pertambangan. Allah lah yang menjadikan manusia tertentu bisa memanfaatkan bumi di dalam lautan. Allah lah yang menjadikan manusia tertentu bisa memanfaatkan bumi di dalam permasalahan yang lain. Jadi kita semua ini hidup di dunia tanpa modal. Allah yang memberikan itu semua. Cuman bedanya ada yang bisa memanfaatkan, ada yang kurang optimal di dalam memanfaatkan. Tapi ujung-ujungnya kita hidup di dunia tanpa modal. Lalu apa yang mau kita banggakan? Seakan-akan kita yang memiliki andil di dalam kemajuan dunia. Seakan-akan kita yang memiliki kehebatan untuk mengolah bumi. Coba kalau seandainya Allah mencabut nikmat matahari, nikmat adanya bahan tambang, nikmat adanya ikan di lautan, Allah cabut seandainya nikmat adanya air hujan.
maka kita semua akan hidup sengsara atau bahkan gak akan mungkin bisa hidup alias mati. Ya, jadi semua fasilitas dunia bumi yang Allah berikan tergantung bagaimana kita mengolahnya. Ada yang pandai, ada yang kurang, ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita merasa sombong dengan kesuksesan yang kita miliki. Karena pada hakikatnya kita tidak memiliki modal sama sekali. Oleh karenanya, setelah kita sadar semua yang kita butuhkan di dalam hidup itu datangnya dari Allah, maka fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Ainudhara'a wa ashbahan minal makhluqin. Itu kalian jadikan, yaitu makhluk, sebagai sesuatu yang menjadi sekutu dan serupa dengan Allah, sehingga fata'budunahum, kalian sembah mereka, kama ta'budunallah, sebagaimana kalian menyembah Allah, wa tuhibbunahum kama tuhibbunallah, kalian mencintai mereka sebagaimana kalian mencintai Allah, wahum mislukum, padahal mereka itu sama dengan kalian, makhlukun, makhluk ciptaan Allah, marzukun, mendapat rezeki juga dari Allah, mudabbarun, dan juga diatur oleh Allah. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah hendaknya dia sadar, yang mereka jadikan sekutu bagi Allah itu pada hakikatnya sama dengan kita, sama dengan mereka. Apa yang dijadikan sekutu bagi Allah? Batu, pohon, orang yang sudah mati, atau jin. Semua mereka itu sama dengan kita, sama-sama diciptakan Allah, sama-sama diberi rezeki sama Allah, dan sama-sama ada ajalnya. Lalu mengapa kita menjadikan mereka sekutu bagi Allah? Dengan alasan sebagai wasilah yang akan menyampaikan hajat kita kepada Allah. Maka orang-orang yang berbuat syirik hendaknya sadar, apa yang mereka sembah selain Allah itu pada hakikatnya sama dengan kita, makhluk ciptaan Allah. Naam, la yamlikuna mithqala dzarratin fis sama'i wala fil ard. Mereka yang disembah selain Allah tidaklah memiliki kuasa meskipun sebesar biji sawi dari segala yang ada di langit dan di bumi. Wala yanfa'unakum wala yadurrun. Mereka juga tidak bisa memberi manfaat kalian dan tidak pula menimpakan madarat. Ya. Dan ini sebenarnya kita semua tahu, karena Allah mengatakan wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang berbuat syirik kepada Allah, tidak ada satupun di antara mereka yang tidak tahu bahwa yang mereka sembah itu makhluk. Oh, tak pikir ini Allah, nggak ada seperti itu. Saya pikir pohon keramat ini Allah misalkan. Tidak ada yang seperti itu. Semua tahu kalau yang disembah selain Allah, yang dijadikan sebagai perantara kepada Allah, itu makhluk. Ya, pohon, batu, kuburan, apalagi jin. Ya, sampai pun malaikat, misalkan ada penyembah malaikat, matahari, nyembah matahari, bulan, semua itu adalah ciptaan Allah. Dan semua sadar, faham, mereka itu bukan Tuhan yang menciptakan. Ya, maka wa antum ta'lamun, kalian semuanya tahu.
Kalau yang kalian sembah selain Allah itu adalah makhluk. Annallaha laisa lahu syarik. Dan kalian juga tahu Allah tidak memiliki sekutu, wala nadhir, tidak memiliki yaitu tandingan. La fil khalqi war rizqi wat tadbir. Tidak dalam masalah penciptaan, pemberian rizki dan juga pengaturan. Ya. Meskipun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sedikit perbedaan yang menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin, orang-orang musyrik di zaman ini lebih parah dibanding orang-orang musyrik di zaman dahulu. Orang-orang musyrik di zaman dahulu semua sepakat yang menciptakan mereka Allah, yang memberi rizki mereka Allah, yang mengatur segala urusan mereka Allah. Dan ini kita kenal di dalam istilah tauhid adalah tauhid apa? Rububiyah. Ini orang-orang musyrik di zaman dahulu. Jadi mereka terjatuh pada kesyirikan dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah mereka serahkan kepada Allah dan selain Allah. Mereka punya berhala Hubal, Lata, Uzza, Manat. Tapi mereka semua meyakini Allah lah Tuhan yang memberi rizki satu-satunya. Allah lah yang memberikan kehidupan mereka. Allah lah yang mengatur urusan mereka. Allah yang menghidupkan dan mematikan mereka. Adapun orang-orang yang terjatuh pada kesyirikan di zaman sekarang, ada kalanya mereka bukan hanya syirik dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ibadah, tapi ada di antara mereka yang syirik dalam masalah rububiyah. Pernah dengar istilah wali kutub? Jadi kalau di daerah sana yang menguasai adalah wali fulan, daerah sana yang menguasai adalah wali fulan. Apa artinya? Penguasa daerah sana itu fulan, penguasa daerah sana fulan. Berarti yang mengatur urusan-urusan di daerah sana fulan. Jadi seakan-akan Allah itu memiliki perwakilan di dalam mengatur alam semesta. Dan ini tidak pernah ada di benak orang-orang musyrik di zaman dahulu. Mereka satu kata, yang menciptakan Allah, yang mengatur urusan mereka Allah, yang memberi rizki mereka Allah. Sedangkan sebagian kaum musyrikin di zaman ini, rizkinya daerah sana itu yang ngatur Tuhan yang sana. Maka kalian harus beribadah kepada Tuhan yang sana. Sedangkan kalian yang di arah sana, maka yang mengatur urusan di sana Tuhan yang sana. Ya. Jadi Allah menempatkan beberapa wakilnya untuk mengurusi alam semesta. Apa enggak lebih parah kesyirikannya? Lebih parah jemaah. Ya. Nah, makanya tidak ada sedikit pun sekutu bagi Allah. Tidak ada sesuatu pun sekutu bagi Allah. Dalam menciptakan, dalam memberi rizki, dalam mengatur urusan yang kita kenal dengan istilah tauhid rububiyah. Wala fil ibadah, dan juga tidak ada sekutu bagi Allah di dalam ibadah. Artinya hanya kepada Allah kita beribadah. Maka fa kaifa ta'buduna ma'ahu alihatan ukhra ma'a ilmikum bidzalik? Bagaimana mungkin kalian menyembah selain Allah Tuhan-Tuhan yang lain setelah kalian mengetahui yang demikian itu? Hada min a'jabil ujab. Ini di antara keanehan yang sangat aneh. Wa asfahis safah,
kebodohan yang sangat bodoh. Ya. Jadi orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya dia adalah orang yang bodoh. Sudah tahu yang menciptakan dan memberi rizki mereka Allah, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Wa hadhil ayatu jam'at bainal amri bi ibadatillahi wahdah. Dan ayat ini mengumpulkan antara perintah beribadah kepada Allah semata, wan nahyi an ibadati ma siwah, dan larangan untuk beribadah kepada selainnya. Wa bayanud dalilil bahir, dan juga terdapat dalil yang nyata ala wujubi ibadatihi, untuk wajib beribadah kepadanya. Wa butlani ibadati man siwah, dan batilnya beribadah kepada selain Allah. Wa huwa dzikru tauhidir rububiyah al mutadamminu linfiradihi bil khalqi war rizqi wat tadbir, yaitu penyebutan tentang tauhid rububiyah yang mengandung keesaan Allah, bersendirinya Allah di dalam menciptakan, memberi rizki, mengatur segala urusan. Maka fa idza kana kullu ahadin muqirran bi annahu laisa lahu syarikun fi dzalik, kalau setiap orang benar-benar menetapkan bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah di dalam rububiyah, di dalam penciptaan, pengaturan alam semesta, fakadzalika falyakun iqraruhu bi anna Allah la syarika lahu fil ibadah. Maka seharusnya dia menetapkan bahwa Allah juga tidak ada sekutu baginya di dalam ibadah. Wa hadza awdahu dalilin aqliyin ala wahdaniyatil bari wa butlani syirk. Maka ini adalah dalil yang sangat jelas dan terang sesuai dengan akal logika atas keesaan Allah sang pencipta dan batilnya kesyirikan. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang banyak yang mengatakan, mari kita pakai logika, mari kita gunakan akal kita. Ya, banyak yang mengatakan demikian. Tetapi mereka sendiri kehilangan akal di dalam masalah tauhid rububiyah dan uluhiyah. Entah mengapa mereka tidak sadar, atau memang karena mereka tidak dapat hidayah. Mungkin ini jawaban yang tepat. Jadi akal mereka tertutup di dalam masalah ini. Dalam masalah yang lain mereka gembar-gembor, kita gunakan akal logika, kita gunakan akal sehat. Kritis mereka di dalam masalah-masalah yang lain. Tetapi di dalam konsep ketuhanan, konsep penciptaan alam semesta, dan konsep beribadah sebagai bentuk balasan kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, mereka kehilangan akal. Ya, kalau kita mengakui Tuhan kita Allah, yang menciptakan kita Allah, yang memberi rizki kita Allah, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, apalagi semua yang terkait dengan rububiyah Allah, menurunkan hujan, yang menjadikan bencana alam, yang memberi keselamatan. Kalau kita semua meyakini Allah lah satu-satunya yang maha kuasa atas segala hal tersebut, maka harusnya ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, ketika kita bertawakal, ketika kita berharap dan takut, harusnya juga ditujukan kepada Allah semata. Ini akal sehat. Inilah logika yang benar.
Atau kalau mau kita beri contoh permisalan sederhana, ya, dalam urusan duniawi, ketika ada orang yang memberi hadiah kepada kita, banyak memberi manfaat kepada kita, banyak berbuat baik kepada kita, lalu di saat kita berterima kasih, ingin membalas budi, tetapi kita tujukan kepada orang lain, apakah ini pantas? Yang sering berbuat baik kepada kita, suka memberi hadiah kita A, tetapi kita justru berterima kasih kepada si B, bisa diterima nggak ini secara akal logika? Nah, itu masalah urusan dunia. Kamu nggak sopan. Wong yang selama ini baik sama kamu si A, tapi kenapa kamu berterima kasih kepada si B? Semua orang kan menyalahkan kita. Kita orang yang kurang ajar, tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Padahal A itu hanya memberikan kita apa sih? Paling cuman makanan, ngasih kerjaan, bantu kita dalam urusan ekonomi. Tapi tetap nafas kita bisa bernafas karena Allah. Ada orang lain yang mungkin membantu kita dalam urusan yang sepele, tapi yang paling banyak membantu si A. Tapi ketika kita berterima kasih kepada si B, orang semua akan menyalahkan kita. Padahal manfaatnya hanya terbatas. Lantas bagaimana dengan manfaat yang kita terima yang tidak terbatas dari Allah, Tuhan semesta alam? Semua dari Allah. Kita hidup bisa bernafas udara dari Allah. Kita bisa minum airnya dari Allah. Kita bisa makan, butuh matahari untuk tumbuh-tumbuhan, untuk kehidupan hewan yang akan kita makan dagingnya. Bangunan, kita butuh sumber daya alam. Apa? Tanah, semen, batu bata, semua dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kita berterima kasih, beribadah, menyembah, bertawakal kepada selain Allah. Kenapa kok nggak ada yang bilang kita kurang ajar? Kenapa nggak ada yang bilang Anda tidak tahu berterima kasih? Nah, di saat inilah orang-orang kehilangan akalnya. Nah, satu hal yang kita sadari, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembalinya adalah hidayah. Jadi matahari yang jelas di siang bolong, kalau orang tertutup dari hidayah, nggak akan mungkin bisa melihat. Seperti itulah tauhid yang sudah jelas terang benderang, tapi kalau ada yang tertutupi di dalam pandangan seseorang, nggak akan bisa melihatnya, melihat kebenaran tauhid. Ya, orang yang tidak bisa melihat matahari karena ada pandangan yang terhalang, nggak akan mungkin dia mengatakan itu ada matahari, padahal terang. Kenapa? Karena matanya telah tertutup. Nah, disinilah kita kembali kepada firman Allah sebelumnya, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli dan bisu. Punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, dan mereka tidak bisa mengucapkan kata-kata yang benar. Nah, kemudian beliau menjelaskan di akhir ayat ini, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, la'allakum tattaqun. Ini semua adalah agar kalian bertakwa. Ya. Jadi kalau kalian sadar bahwa Allah lah yang telah menciptakan kalian dan memberikan berbagai macam fasilitas kehidupan bagi kalian, maka jangan kalian jadikan sekutu bagi Allah. Ini semua adalah agar kalian yaitu bertakwa, ya, agar kalian bertakwa. Tayyib. Beliau menjelaskan di sini
Wa yahtamilu annal ma'na, dan ada kandungan maknanya, annakum idza abadtumullah, bahwasanya kalian jika beribadah kepada Allah wahdah semata, ittaqaitum bidzalika sukhtuhu wa adabuhu, maka kalian akan terjaga dari kemurkaan Allah dan siksa Allah. Li'annakum ataitum bisababid dafi'i lidzalik, karena kalian telah melakukan sebab yang bisa mendorong atau mencegah hal tersebut. Jadi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ada kemungkinan makna agar kalian bertakwa itu artinya agar kalian terjaga. Jelas? Agar kalian bertakwa ada kandungan maknanya agar kalian terjaga, yaitu terjaga dari azab Allah, terjaga dari kemurkaan Allah, karena kalian telah melakukan sebab-sebab yang bisa menghalangi itu, yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah. Berarti kalau tidak beribadah kepada Allah, tidak ada jaminan penjagaan dari siksa dan azab Allah. Wa yahtamilu, tetapi ada kandungan makna, ada kemungkinan makna yang lain, an yakunal makna dari takwa, annakum idza abadtumullah, bahwasanya apabila kalian menyembah Allah, beribadah kepada Allah, sirtum minal muttaqin al mausufina bittaqwa, maka kalian termasuk di antara orang-orang yang disifati dengan takwa. Wakila al-makna ini sahihun, dan dua makna ini sahih, wahuma mutalaziman, dan keduanya saling terkait. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya pembahasan ini pembahasan yang ya sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu berat, ya. Karena apa? Makna takwa itu memang benar. Di antara maknanya itu penjagaan, di antara maknanya itu mengamalkan perintah dan menjauhi larangan, ya. Jadi kita bertakwa bisa masuk dalam dua makna. Apa itu? Kita menjadikan amalan kita sebagai sarana untuk menjaga kita dari azab Allah, untuk menjaga kita dari kemurkaan Allah, dan juga kita bertakwa bisa juga dimaknai kita menjalankan perintah dan larangan Allah. Bahkan di sini disebutkan keduanya itu saling berkaitan. Orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, pada hakikatnya dia telah menjadikan sebagai tameng, perisai dari murka dan azab Allah. Jadi ini masalah yang sebenarnya sederhana, ya. Meskipun di sini Syekh memberikan penjelasan dua makna, takwa dengan makna terjaga dan takwa dengan makna menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka keduanya itu saling lazim, saling terkait. Orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka dia terjaga dari azab Allah. Dan orang yang dijamin mendapatkan penjagaan dari azab Allah, tentu dia adalah orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi dibolak-balik sama saja. Nah, wa man kana minal muttaqin, dan barang siapa yang termasuk di antara golongan orang-orang yang bertakwa, hasalat lahun najah, maka dia akan memperoleh kesuksesan, keselamatan, min adzabillahi wa sakhati, dari azab Allah dan dari murkanya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Sebab ketakwaan itu yang paling utama dengan bertauhid kepada Allah. Itu yang paling utama. Tidak ada takwa sedikit pun tanpa tauhid. Ya. Karena perintah yang paling utama terhadap manusia adalah untuk bertauhid kepada Allah. Tujuan utama manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Perintah pertama Allah kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Maka beribadah kepada Allah adalah asas dari ketakwaan. Ya. Orang yang bertauhid kepada Allah maka dia telah masuk di dalam ketakwaan. Hanya saja setelah dia bertauhid maka tergantung amalannya. Kalau amalannya amalan soleh, maka ketakwaan itu semakin tinggi dan penjagaan Allah semakin banyak. Namun sebaliknya, kalau orang itu bertauhid tetapi lemah iman, sedikit amal, maka kualitas penjagaan dari Allah pun juga sedikit. Ya. Nah, jadi asas dari ketakwaan itu adalah tauhid. Dan mengapa kita harus bertauhid kepada Allah? Di sini telah diterangkan, karena Allah lah yang telah menciptakan kita, Allah lah yang telah memberi rezeki kita, Allah lah yang telah memberikan segala macam fasilitas kehidupan untuk kita. Maka pergunakanlah akal kita yang sehat agar kita menjadi orang-orang yang bertauhid dan bertakwa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya, ayat yang ke-23 24 insyaallah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhal, silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.